Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, sekarang udah menginjak kepada bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat penting, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra artinya adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan pada waktu malam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah Rasulullah SAW mengalami beberapa peristiwa yang menyedihkan. Pada saat itu, kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Berbagai siksaan dan tekanan yang dahsyat silih berganti. Akan tetapi kesedihan Nabi Muhammad tidak berhenti sampai di sana. Abu Thalib, paman Rasulullah yang sering membela Rasulullah dari cercaan orang-orang kafir Quraisy, meninggal dunia. Yang membuat hati Rasulullah semakin sedih ketika Abu Thalib meninggal dunia sebelum masuk Islam. Kesedihan Rasulullah semakin bertambah dengan meninggalnya istrinya, Ummul Mukminin Khadijah. Kaum kafir Quraisy semakin semangat menekan Nabi Muhammad dan para sahabat. Kehidupan kaum mukminin semakin berat. Akhirnya Nabi memutuskan untuk pergi ke daerah Thaif demi mendapatkan sebuah tempat yang aman menyebarkan dakwah Islam. Nabi Muhammad bersama beberapa para sahabat berangkat ke Thaif. Berjalan kaki dengan menempuh kurang lebih 90 km. Sesampai di Thaif, bukan sambutan yang beliau dapat, tetapi orang-orang Thaif menentang dakwah Nabi, mengejek dan mengolok-olok beliau, sehingga beliau semakin sedih. Akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Mekah dan kembali berdakwah. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah berbagai peristiwa luar biasa, sehingga kegelisahan hati Nabi sirna dan menjadi tenang kembali. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur di rumah Ummul Hani bin Abi Thalib yang terletak di celah bukit Abu Thalib. Tiba-tiba saja langit-langit rumah Ummu Hani terbuka dan turunlah malaikat Jibril. Apakah gerangan yang membuat menemuiku wahai Jibril? Nabi bertanya kepada Jibril dengan tajuk. Ikutlah denganku wahai Nabi Allah. Rasulullah pun keluar bersama Jibril menuju Masjidil Haram. Setelah itu malaikat Jibril membelah dada beliau, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam, dan kemudian Jibril membawa sebuah baskom yang terbuat dari emas. Baskom tersebut berisi hikmah dan keimanan yang dituangkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu menutup kembali dada beliau. Jibril kemudian mengajak beliau untuk mengendarai buruk. Hanya dengan beberapa detik saja Nabi Muhammad beserta Jibril nyampai ke Baitul Maqdis. Sesampai di Baitul Maqdis, Rasulullah masuk ke Baitul Maqdis dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau keluar. Setelah itu malaikat Jibril memancangkan tangga untuk bisa naik ke langit ke-7. Sesampai di langit ke-7, Nabi Muhammad sendiri untuk sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha beliau bertemu dengan Allah secara langsung untuk menerima perintah sholat. Setelah itu beliau pulang, tetapi sesampai di langit ke-6 beliau ditanya oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, perintah apakah yang Allah berikan kepada engkau dan umatmu? Aku diperintahkan untuk melakukan sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Musa
memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk pulang lagi menghadap Allah. Akhirnya Allah memberikan keringanan untuk melakukan sholat, yakni 5 waktu. Nah, dari peristiwa itu kita dapat ambil kesimpulan bahwa perintah di mana Allah memerintahkan kita, memerintahkan Rasul, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat yang 5 waktu. Itu mungkin dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk selalu melakukan sholat yang 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.